Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Terima kasih, senior. Terima kasih. Sue Ying benar-benar bersemangat. Dia sendiri bisa mengendalikan sebagian kecil energi dunia, tetapi bagi seseorang untuk menghindari penyelidikan energi dunia, mereka harus berdiri di atas hukum dunia. Orang ini sangat mungkin salah satu dari keberadaan kuat yang dikabarkan. Dengan keberadaan seperti itu di luar yang lain sebelum dia, Sue Ying agak curiga mengapa ahli ini akan memperhatikannya dan muncul di sini. Lagi pula, dia hanyalah murid dalam dari guru suci, Crimson Dash, dan bahkan Pulau Temporal sudah menolak untuk membantu istrinya. Dia sekarang cukup jelas bahwa bakat bawaannya tidak cukup tinggi untuk menarik keberadaan yang kuat. Namun, terlepas dari alasan atau motifnya, selama dia bisa menyelamatkan Jing Qiyu, Sue Ying akan selamanya berterima kasih padanya. Jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih. Aku harus menjelaskan sesuatu sebelum kamu memutuskan apakah kamu benar-benar ingin menyelamatkan istri kamu. Hanya dengan begitu aku akan bertindak, kata pria tua berambut putih, berwajah muda itu. Tolong jelaskan, senior, Sue Ying buru-buru menjawab. Pertama-tama, teknik yang bisa aku terapkan untuk menyelamatkan istrimu akan mengharuskanmu mengorbankan setengah jiwamu untuk istrimu, lanjut lelaki tua itu. Aku percaya kamu mengerti sekarang betapa pentingnya jiwa. Kehilangan setengahnya akan menyebabkan kemampuan pemahaman kamu sangat menurun, yang akan mempengaruhi prospek masa depan kamu. Kamu harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah kamu dapat menerima kondisi ini atau tidak. Tentu saja aku terima, Sue Ying setuju tanpa berpikir sejenak. Jadi bagaimana jika aku harus menghabiskan setengah jiwaku? Setelah mengembangkan kitab waktu abadi, jiwaku sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Begitu dia mencapai tingkat kedua dari tubuh waktunya, jiwanya juga dipelihara oleh tubuh dan diperkuat beberapa kali lipat. Kehilangan bahkan setengahnya tidak akan membuatnya lebih lemah dari sebelumnya. Bagaimana mungkin kerugian ini terlalu banyak? Kecuali jika kamu menjadi dewa dunia atau memahami arti sejati tingkat 1, kamu akan merasa benar-benar sulit untuk mendapatkan kembali setengah dari jiwa kamu. Itu berarti waktu yang kamu perlukan untuk menjadi dewa dunia akan ditunda 10 kali lipat atau mungkin 100 kali lipat. Bahkan ada kemungkinan kamu akan gagal menjadi dewa dunia. Pria tua berambut putih dengan wajah anak itu menatap Sue Ying. Jalan kultivasi sedemikian rupa sehingga untuk mengambil langkah maju menjadi semakin sulit seiring waktu. Sementara itu, kamu akan kehilangan setengah dari sumber asli jiwa kamu. Apakah kamu benar-benar mempertimbangkan pilihan kamu? Kamu tidak bisa menyalahkan aku atas pilihan kamu di masa depan. Junior ini jelas mengerti, jawab Sue Ying. Itu bagus. Pria tua berambut putih, berwajah muda itu mengangguk. Meski begitu, aku tidak bisa membantumu tanpa apa-apa. Di masa depan, aku ingin bantuan kamu menyelesaikan tugas. Sue Ying tahu betul bahwa orang di hadapannya memiliki status yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada status dewa dunia tingkat 4, dan kemungkinan besar adalah eksistensi yang kuat. Dan orang seperti itu datang untuk membantunya. Tentu saja dia bersedia membayar berapapun untuk bantuannya. Kuil Temporal sudah menolak permohonannya dengan mengatakan bahwa metode apapun untuk menyelamatkan istrinya akan dibayar dengan harga terlalu tinggi, jadi dia tidak punya cara lain selain menyetujui permintaan apapun yang diminta lelaki tua ini kepadanya. Berdoalah, senior. Dongbo Sue Ying ini tidak akan ragu bahkan jika aku harus mempertaruhkan hidup aku, tambah Sue Ying. Itu tidak akan menjadi masalah berbahaya atau jahat. Pria tua berambut putih itu kemudian melambaikan tangannya, dan segel emas, dengan definisi apapun, muncul dan terbang menuju Sue Ying. Ambil token ini. Di masa depan, seseorang yang membawa token serupa pada orang mereka mungkin akan datang untuk menemukan kamu. Itu akan menandai waktu bagi kamu untuk mengembalikan pembayaran. Junior mengerti. Sue Ying segera menerima segel emas. Dia akan membayar rahmat yang telah diberikan kepadanya bahkan jika itu menghancurkan tubuhnya sendiri dalam proses itu. Dia sudah siap untuk membayar harga berapapun sejak awal, tetapi kuil temporal masih menolak untuk memberikan jalan kepada permintaannya. Tidak perlu dipikirkan berlebihan, Yongun. Kekuatan tempurmu saat ini masih terlalu lemah bagimu untuk membantuku dengan cara apapun. Pria tua itu tertawa.
Begitu kamu menyelamatkan istrimu, kamu harus berkultivasi dengan benar. Oh benar, dalam 1000 tahun atau lebih, Bloodset God Palace akan menjadi tuan rumah pesta besar. Kamu harus maju dan berpartisipasi juga. Melalui kesempatan itu, kamu bahkan mungkin mendapatkan kesempatan untuk menjadi murid dari keberadaan yang kuat. Bagaimanapun, kamu mungkin seorang murid dalam di bawah Crimson Dash, tetapi ia telah binasa. Jadi ia tidak bisa menawarkan kamu petunjuk apapun. Kamu harus mengerti bahwa perbedaan terbesar antara murid kehormatan, murid batin, dan murid pribadi adalah kesempatan untuk diajar secara pribadi oleh keberadaan yang kuat. Keberadaan seperti itu mampu melampaui hukum dunia dan telah memahami keseluruhan hukum dunia. Bantuan mereka akan mengarahkan kamu langsung ke inti dan memungkinkan kultivasi kamu meningkat pesat. Petik 2. Sue Ying tidak merasa aneh bahwa lelaki tua itu menyadari bahwa dia adalah murid batinia di bawah guru suci, Crimson Dash. Dia segera menjawab, apakah aku diizinkan untuk mengambil orang lain sebagai guru meskipun telah mengambil guru suci sebagai satu? Tentu saja, selama guru pertamamu setuju. Dengan Crimson Dash meninggal, dia secara alami tidak akan menurun. Pria tua berambut putih dan berwajah muda itu tersenyum. Oh, Sue Ying mengangguk. Jalan kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diberikan petunjuk oleh orang-orang dari sela-sela. Namun, keberadaan yang kuat benar-benar melampaui hukum dunia, dan petunjuk mereka sedemikian rupa sehingga orang hanya bisa berharap. Secara alami, ini hanyalah saran yang memungkinkan jalanmu di masa depan menjadi lebih mulus dan membiarkanmu berjalan lebih jauh di jalur kultivasi ini. Mengenai apa yang akhirnya kamu pilih pada akhirnya, itu masih terserah kamu. Pria tua berambut putih dan berwajah muda itu menjelaskan. Jika kamu selesai mempersiapkan, aku akan bertindak sekarang. Tolong, senior, kata Sue Ying. Wajah senior berambut putih ini dengan wajah seorang anak berubah serius saat dia berjalan ke samping dan melambaikan tangannya. Sebuah celah besar muncul di antara bumi dan langit. Hong, Sue Ying bisa merasakan seluruh dunia fana dan energi dunia bergemuruh dengan samar. Tampaknya ada beberapa konflik yang terjadi. Orang tua ini jelas ada di sana dalam bentuk proyeksi dunia, jadi dia tampak lemah meskipun energi dunia tampaknya tidak dapat membahayakan bahkan rambut di kepalanya. Dia terus melambaikan tangannya, dan segel dewa emas yang tak terhitung mulai muncul di seluruh langit, semuanya padat dan menyilaukan dan tampaknya membawa semacam aura kuno, mistis. Sue Ying melihat ke atas dan merasakan semacam kekuatan di segel yang menempel ke tubuh pria tua itu. Apa yang tidak dia ketahui, adalah bahwa lelaki tua itu sebenarnya membalik hukum dunia. Tentu saja, masalah ini terhalang oleh tubuh lelaki tua itu. Ingat, kamu tidak harus menolaknya. Jika kamu melakukannya bahkan untuk sesaat, semuanya akan sia-sia. Pria tua itu mengingatkan Sue Ying. Ya, Sue Ying mengangguk. Weng. Segel yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk pintu emas besar, yang pada gilirannya memadatkan dua sinar emas. Satu terbang menuju arah Sue Ying, sementara yang lain menuju ke Jing Qiyu yang tidak sadar. Begitu sinar menyentuh kedua tubuh mereka, Sue Ying bisa merasakan jiwanya tiba-tiba mulai melayang. Pada awalnya, itu terasa sangat nyaman, tetapi segera dia mulai menyadari bahwa jiwanya mulai menjadi lebih lemah. Meski begitu, dia bisa dengan jelas merasakan energi spiritualnya bergerak di sepanjang sinar keemasan dan menuju pintu sebelum akhirnya berubah menjadi semacam kekuatan mistis yang memasuki tubuh istrinya. Lelaki tua itu hanya mengarahkan proses itu dengan ekspresi serius. Ini berlangsung selama setengah jam. Aliran terbalik hukum dunia juga telah terhalang oleh tubuh lelaki tua itu selama setengah jam. Dia kemudian segera meraung, "Men." Pada saat itu, pintu emas telah menghilang tanpa suara menjadi ketiadaan tanpa meninggalkan jejak. Perasaan jiwa Sue Ying melayang juga menghilang saat ia kembali normal. Baiklah, masalah ini sudah selesai. Aku akan pergi sekarang. Pria tua berambut putih itu menunjuk ke arah Jing Qiyu, menyebabkan segel percepatan waktu yang ditempatkan di tubuhnya mendarat di tanah di sebelahnya. Berat, jangan lupakan janjimu. Senior, tenang, Sue Ying memulai, tetapi kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kapan istriku akan bangun? Sangat segera, pria tua itu menjawab ketika sosoknya mulai menghilang. Hua!
Dengan itu, ia benar-benar menghilang dari dunia. Di puncak gunung di puncak Snow Rock Mountain, hanya Sui Ying dan istrinya yang tersisa. Jing Qiyu. Sui Ying segera pergi ke sisi istrinya, berjongkok di sana untuk mengamati wajahnya dengan cermat. Dia tidak bisa menahan kegugupan saat menunggu. Apakah dia akan bangun? Apakah orang tua itu mungkin hanya membodohinya? Atau dia merencanakan sesuatu yang jahat? Apakah Jing Qiyu akan bangun atau tidak? Sementara intuisinya mengatakan kepadanya bahwa keberadaan tingkat itu tidak akan membungkuk begitu rendah untuk membuatnya bodoh, kekhawatiran Sui Ying terhadap istrinya meninggalkannya dalam keadaan kebingungan. Dia menatap Jing Qiyu dengan ekspresi gelisah, dia sangat cemas sehingga jantungnya mulai berdetak tak menentu. Bangun, tolong, bangun cepat. Sui Ying hanya bisa menantikan saat itu. Kehilangan setengah dari jiwa aslinya sehingga tiba-tiba membuat Sui Ying linglung. Jing Qiyu hanya berbaring di tanah, dalam tidur nyenyak, dengan ekspresi damai di wajahnya. Kulitnya berkilau seperti batu giok putih, dan seluruh tubuhnya tetap secantik dulu. Tiba-tiba, bulu matanya bergerak, diikuti dengan matanya yang perlahan terbuka. Melihat mata istrinya, Sui Ying, Jing Qiyu relatif bingung. Ini, apa? Sui Ying sangat bersemangat sehingga dia tertawa lebar. Pada saat itu, dia merasa seperti warna telah kembali ke dunianya. Bahkan awan putih di langit yang jauh meninggalkan perasaan hangat di hatinya. Salju yang agak kotor karena diinjak oleh orang lain entah bagaimana sepertinya mengandung aroma bumi. Pemandangan Jing Qiyu bangun membuat seluruh dunianya merasa sangat berbeda. Jing Qiyu mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata dari wajah suaminya. Kamu menangis dan tertawa lagi. Itu bukan masalah besar. Apakah aku tidak diizinkan bahagia? Sui Ying memeluk Jing Qiyu dengan erat. Kenapa aku tidak mati? Aku ingat, Jing Qiyu masih linglung. Mati? Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak mengatakan kamu akan memiliki sekelompok bayi bersamaku? Petik 2. Sui Ying dengan penuh semangat memeluk istrinya. Di sisi lain, Jing Qiyu dipenuhi dengan keraguan. Namun, dia merasakan kegembiraan Sui Ying dan memutuskan untuk tidak bertanya apapun, memeluknya kembali. Hanya beberapa saat kemudian keduanya terpisah. Jing Qiyu berdiri untuk memeriksa sekelilingnya. Kastil Snow Rock, mengapa kamu membawa aku ke sini? Kanan, Sui Ying, bukankah kamu harus memberitahuku bagaimana aku pulih? Aku pikir jiwaku sudah. Petik 2. Meskipun kamu mengerti seberapa berat lukamu, Sui Ying menggelengkan kepalanya. Kamu sebenarnya tidak memberitahuku apa-apa. Kamu lebih penting, keberlanjutan keberadaan klan sial lebih penting. Jing Qiyu tersenyum. Kamu benar-benar, Sui Ying mengerti bagaimana pendapat istrinya, jadi dia baru saja pindah. Sebenarnya, cederamu begitu parah sehingga tidak ada cara bagi kami untuk menyelamatkanmu. Aku membawa kamu ke rumah kami, ke Kastil Snow Rock, untuk menatapnya. Aku juga berpikir untuk membawa kamu berkeliling Crimson Rock Mountain setelah itu. Mungkin, dengan aliran waktu yang melambat, akan ada kesempatan bagi kamu untuk bertahan hidup. Petik 2. Bagaimana aku bisa pulih saat itu? Tanya Jing Qiyu. Selain itu, aku benar-benar merasa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jiwa aku sekarang terasa sangat kaya dan kuat, jauh lebih banyak daripada sebelum aku terluka. Petik 2. Untungnya, seorang senior yang kuat telah datang untuk membantu, Sui Ying menjelaskan. Kekuatan tempur ahli ini sangat tinggi, aku bahkan tidak bisa membayangkan di mana dia berada. Dia seharusnya menjadi dewa dunia tahap 4 paling tidak atau, sangat mungkin, eksistensi yang kuat. Petik 2. Jing Qiyu terkejut. Dia, seorang penyihir transenden kecil, sebenarnya bisa mendorong orang seperti itu untuk membantunya? Baiklah, jangan buang waktu lagi di sini, Sui Ying tersenyum. Saat ini, kepala istana Chen dan yang lainnya masih khawatir tentang kami berdua, dan kami belum melaksanakan pesta perayaan. Ayo cepat ke istana infernal dan lanjutkan dengan perayaan. Petik 2. Jing Qiyu ringan mengangguk. Dia sangat senang bisa selamat. Lagi pula, dia tidak memiliki keinginan mati. Di ibu kota Xia dari dunia infernal. Masalah ini benar-benar mempengaruhi Sui Ying, kata kepala istana Chen. Dia berdiri bersama dengan si Kong yang di luar halaman tertentu. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan Sui Ying tenggelam lebih jauh.
Ia harus memperbaiki keadaan ini. Taruhan terbaik kami adalah menemukan orang-orang yang dicintainya, orang tua dan adik lelakinya, dan minta mereka menemaninya untuk memastikan ia pulih. Petik 2. Men. Sikong yang menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar peristiwa yang tak terduga. Siapa yang mengira hal seperti itu bisa terjadi begitu cepat setelah kami memenangkan perang? Petik 2. Segera, 5 orang berlari keluar dari dalam halaman. Mereka tidak lain adalah Dong Bolai, Mo Yang Yu, King Si dan istrinya, dan Zhong Ling. Kepala Istana Chen, kepala fraksi Sikong yang, kamu seharusnya langsung masuk bukannya mengirim pesan mengumumkan kedatangan kamu, kata Dong Bolai dengan bersemangat. Kepala Istana Chen dan Sikong yang hanya bisa merasa bersalah saat melihatnya. Klan Xia tidak menderita terlalu banyak kerugian selama perang. Sementara Qi Qiubai telah meninggal, kehilangannya telah menjadi fakta sejak dia pertama kali jatuh ke jalan yang salah, tidak ada orang lain yang bisa disalahkan atas hasil seperti itu. Sementara itu, Sui Ying telah berjuang begitu keras untuk mengatasi krisis yang menyedihkan ini, namun pada akhirnya, istrinya. Pengetahuan tentang hal itu menyulitkan kepala Istana Chen dan Sikong yang untuk hanya menerobos ke halaman mereka seperti mereka memiliki tempat itu. Sebaliknya, mereka memilih untuk dengan sopan menunggu di luar. Ada masalah yang harus kamu hadapi, Dong Bolai, istrimu, serta teman kecil King Si, kata kepala Istana Chen. Tolong beritahu kami, kepala istana, Dong Bolai memulai. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Baiklah, kepala Istana Chen baru saja akan mulai menjelaskan ketika saudaraku, King Si dengan gembira berteriak, "Ipar!" Kepala Istana Chen dan Sikong yang berbalik dan menatap tercengang pada dua sosok yang muncul tidak terlalu jauh dan sekarang terbang berdampingan seperti pasangan abadi. Tentu saja, keduanya tidak lain adalah Sui Ying dan Jing Qiu. Kepala Istana Chen berkedip sekali karena takjub dan kemudian menggosok matanya lagi. Berhentilah menggosok mereka, mata kamu tidak menipu kamu. Sikong yang sama terkejutnya. Mage Jing Qiu benar-benar baik-baik saja sekarang. Kepala Istana Chen, Sui Ying dan Jing Qiu datang terbang dari kejauhan. Jing Qiu baru saja pulih. Aku pikir kalian mungkin khawatir untuk kami, jadi kami tidak berkeliaran lagi dan segera bergegas ke sini, ke ibu kota Xia. Kamu semua bisa tenang sekarang, Jing Qiu baik-baik saja. Sehingga kamu dapat melanjutkan dengan mengadakan pesta perayaan. Sudah terlalu lama ditunda. Petik 2. Bagus. Sangat bagus. Kepala Istana Chen menganggukkan kepalanya berulang kali, namun dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana dia bisa sembuh? Petik 2. Keberuntungan. Sui Ying tersenyum, melepaskan penjelasan lebih lanjut. Hal ini mungkin melibatkan keberadaan yang kuat, jadi lebih baik tidak menyebarkannya. Ini baik, selama dia baik-baik saja, semuanya baik-baik saja, Sikong yang tertawa keras. Persiapan untuk pesta perayaan sudah lama berakhir. Itu akan dimulai segera setelah sore tiba. Petik 2. Alasan mereka menunda adalah bahwa, selama perang, Sui Ying sangat terpengaruh meskipun menjadi orang yang paling berkontribusi. Bagaimana mereka bisa memintanya mengambil bagian dalam pesta itu? Tidak ada yang berani membuka mulut mereka tentang masalah ini. Mereka awalnya memutuskan untuk menunda dari 10 hari menjadi setengah bulan sebelum akhirnya menjadi tuan rumah pesta itu. Sui Ying, apa yang dia bicarakan? Mo Yang Yu diam-diam bertanya. Jing Qiu telah terluka cukup parah selama perang, tapi dia baik-baik saja sekarang. Sui Ying tertawa, Ibu, kamu juga harus bersiap diri. Kami akan bergabung dengan pesta perayaan sore ini. Haha, dengan perang ini sekarang dimenangkan, Xia Clan kita tidak akan pernah menghadapi bencana lagi di masa depan. Petik 2. Meskipun ia telah kehilangan setengah jiwanya, 3 hati dewanya telah saling mencetak satu sama lain. Begitu dia meningkatkan fondasi Mirage Deity Heart-nya hanya dengan langkah lain, Sui Ying sepenuhnya yakin dia bisa memperbaiki World Heart. Pesta perayaan besar yang diadakan di Xia Capital segera dimulai. Selain banyak transenden yang telah berkumpul di Istana Infernal, banyak orang lain dari seluruh ibu kota Xia, termasuk peringkat legenda dan bahkan banyak manusia lemah, semua datang untuk mengambil bagian dalam kegembiraan. Itu benar-benar lebih hidup daripada peristiwa lain sepanjang seluruh sejarah klan Xia. Mulai hari ini dan seterusnya, klan Xia kita akan berbeda,
kepala istana Chen menyatakan semua orang di pesta itu, baik itu dewa penyihir, dewa iblis besar, atau kuil dewa bumi, mereka semua diusir. Tidak pernah lagi dunia klan Xia, rumah bagi klan Xia kami, menjadi sasaran segala tipuan dari orang luar itu. Sui Ying adalah transenden yang paling mampu dalam seluruh sejarah Xia klan kami, dan itu tidak akan lama sampai ia memurnikan jantung dunia. Pada saat itu, dunia Xia klan akan simen kota yang dilindungi oleh dinding logam padat dan dikelilingi oleh parit air mendidih. Xia klan tidak lagi akan menghadapi bencana. Petik 2. Kita tidak akan pernah menghadapi musibah lagi. Tidak ada lagi ancaman fana. Banyak transenden berteriak dengan penuh semangat ketika mereka mengangkat gelas anggur mereka. Jumlah orang dalam klan Xia yang telah menanti-nantikan saat ini tidak terhitung. Dari generasi ke generasi, mereka akan menghadapi ancaman, baik itu invasi sesekali dari pasukan iblis, pembalasan klan binatang buas, reinkarnator dari temporal kuil datang untuk melakukan pembantaian, atau invasi orang luar. Bahkan ada perang besar demi iman. Apapun, seluruh sungai darah Xia klan segar akan mengalir setiap kali peristiwa seperti itu terjadi. Tapi sekarang, mereka bisa meletakkan masalah seperti ini di masa lalu mereka. Setelah World Heart disempurnakan, tidak akan ada orang yang berani mengancam klan Xia. Perayaan-perayaan benar-benar menandai acara yang menggembirakan. Segelas anggur di tangan, Lord Mountain He pergi ke sisi Sui Ying dan bergumam padanya, Sui Ying, itu tidak akan lama sampai kamu menjadi orang yang selamanya mengendalikan seluruh klan Xia. Kita semua merasa bahwa kamu harus membangun kerajaan kamu sendiri untuk memerintah, kamu akan menjadi kaisar abadi. Petik 2. Tidak perlu untuk itu, Sui Ying segera menolak. Aku tidak pernah menikmati hal-hal seperti itu. Di masa depan, tidak akan pernah ada kebutuhan akan kaisar. Kita bisa membiarkan para tetua Xia Clan kita mengatur urusan. Petik 2. Dewa Gunung dia mengangguk. Sebenarnya, membangun kerajaan atau tidak membangunnya tidak akan membuat perbedaan. Setelah semua, sebagai penguasa wilayah dunia fana, dengan status Sui Ying yang tak tertandingi, ia bisa secara paksa mengendalikan seluruh klan Xia menggunakan kekuatannya. Pesta berlanjut selama sehari semalam. Segera, siang hari pecah pada hari kedua perayaan. Pada saat itu, Sui Ying membawa istrinya pergi. Para transenden benar-benar sangat bahagia sehingga mereka menjadi agak gila di matanya. Dengan tangan istrinya di tangannya, Sui Ying melintasi lebih dari 5.000 km dalam satu penetrasi. Mereka dengan sangat cepat tiba kembali di Kastil Snow Rock. Tempat ini benar-benar hidup. Sui Ying tertawa. Mereka berdua turun ke puncak gunung. Mari kita berjalan di sekitar tempat ini sebentar sebelum kita kembali ke kastil, kata Jing Qiu. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan, Sui Ying mengangguk. Jing Qiu tersenyum. Apa yang harus kita lakukan di masa depan? Kita harus fokus untuk menjadikan bayi itu yang pertama, apalagi? Goda Sui Ying. Setelah itu, setelah pemahamanmu mencapai level yang cukup dalam, kamu harus mengolah teknik avatar sehingga kita bisa menjelajahi dunia dewa yang luas bersama-sama. Lagi pula, tempat kita ini hanyalah salah satu dari sekian miliaran dunia fana. Petik 2. Kamu mengatakan banyak bayi. Jing Qiu mengerutkan bibirnya dan melanjutkan, dan aku tidak keberatan dengan itu. Tetapi bisakah kamu melakukannya? Apa maksudmu? Bisakah aku melakukannya? Sui Ying balas menatap istrinya. Dengan tubuh abadi waktuku. Justru time immemorial body yang aku bicarakan. Dengan garis keturunanmu yang begitu kuat, kami akan merasa sangat sulit untuk memiliki begitu banyak keturunan. Jing Qiu menutupi mulutnya. Lalu kita bisa menerimanya perlahan. Lagi pula, kita tidak punya apa-apa sekarang, kecuali waktu. Sui Ying tertawa. Keduanya, suami dan istri, terus mengobrol ketika mereka berjalan di sepanjang banyak puncak gunung di Snow Rock Mountain. Mereka berjalan-jalan, menikmati pemandangan. Suasana hati Sui Ying saat ini sangat bagus. Dia sudah mengalami pesta perayaan, tetapi masih terasa agak ilusi dan sulit dipercaya. Tidak lama berlalu sejak hatinya sangat sakit sehingga kematian tampaknya lebih disukai. Tetapi, seiring berjalannya waktu, akan ada bunga yang memancarkan cahaya pada akhir jam paling gelap, semuanya sekarang baik-baik saja.
Sue Ying memandang ke arah awan yang jauh, memikirkan betapa putih dan kaburnya mereka. Dia menyaksikan cahaya yang dipancarkan oleh matahari, begitu lembut dan nyaman. Dia memandangi tumbuh-tumbuhan di sekelilingnya dan memikirkan betapa penuh kehidupan yang semarak itu. Semuanya sangat indah. Sue Ying melihat sekilas rumpun acak dan memeriksa tetesan embun pada setiap mata pisau. Ia menyerap nutrisi dari bumi, dan air memberinya nutrisi. Angin menyebarkan aura kehidupan. Cahaya matahari memberinya energi. Sue Ying bisa dengan jelas melihat proses ini terbuka di depan matanya. Aura angin dihirup oleh rumput, dan menyerap sinar matahari tanpa akhir. Sue Ying melihat sekeliling. Ada asap mengepul naik dari desa yang jauh, namun visinya membiarkan dia melihat melalui semua kabut dan memberinya pandangan yang jelas tentang pasangan tua yang memasak bubur di atas api. Angin ada di sekeliling, kayu terbakar untuk memancarkan cahaya dan panas. Panasnya disajikan untuk memasak bubur. Setelah itu, kayu menjadi abu dan kembali ke bumi. Dunia, jadi itu benar-benar. Sue Ying memandang ke atas ke arah langit dan melihat seekor burung bergegas ke bawah, sebelum mendarat di Dakuit di tepi danau. Di sana, ia menundukkan kepalanya dan mulai minum dari danau. Banyak burung menyerap sinar matahari, tubuh mereka semua tertiup angin. Vegetasi tak berujung dan semua burung diberi makan oleh bumi dan dipelihara oleh air seperti sekarang. Bumi, api, air, dan angin. Sue Ying bergumam pada dirinya sendiri, bumi, api, air, dan angin. Aku selalu mencari aura kehidupan. Bersamaan dengan aura kehidupan, bumi, api, air, angin semuanya mengalir dalam satu siklus. Bersama-sama, mereka membentuk eksistensi segudang dunia. Petik 2. Bumi, api, air, dan angin, mereka benar-benar adalah asal-usul paling depan di dunia. Mereka saling mendukung untuk bergerak dalam satu siklus. Bersamaan dengan aura kehidupan, bumi, api, air, dan angin semuanya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.